Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil dari tugas besar UAS mata kuliah pemrograman dasar sains data. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa program ini dirancang untuk melakukan analisis dan visualisasi data menggunakan bahasa program Python dengan bantuan beberapa pustaka seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Kita dapat memahami pola dalam data serta membangun model prediksi menggunakan metode regresi linear. Lalu kami juga memiliki pustaka yang digunakan seperti kode dalam notebook ini menggunakan pustaka Pandas yang fungsinya untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. NumPy untuk operasi matematis dan manipulasi array. Lalu Matplotlib dan Seaborn untuk membuat berbagai jenis visualisasi data. Lalu Scikit-learn untuk membangun model regresi dan evaluasi kinerja model. Juga Tictor untuk membuka file secara manual jika tidak ditemukan. 3. Pengolahan data. A. Memuat dataset. Kode memuat 2 dataset utama. 1. day.csv berisi data dalam skala harian. 2. for.csv berisi data dalam skala per jam. Jika file tidak ditemukan dalam direktori, penggunaan akan diminta untuk memilih file secara manual. B. Menampilkan data. Setelah data berhasil dimuat, beberapa baris pertama dari dataset akan ditampilkan untuk memberikan gambaran awal tentang struktur data yang digunakan. 4. Data analis. A. Eksplorasi data. Dataset dianalis menggunakan statistik deskriptif seperti 1. Nilai rata-rata mean, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. 2. Distribusi data untuk melihat penyebaran nilai-nilai data dalam dataset. B. Visualisasi data. Program membuat berbagai jenis grafik untuk memahami pola dalam data termasuk 1. Histogram untuk melihat distribusi data. 2. Scatterplot untuk melihat hubungan antar variabel. 3. Heatmap atau peta korelasi untuk melihat hubungan antar fitur dalam dataset. Lalu nomor 5, model prediksi. A. Pembagian data. Dataset dibagi menjadi data latih atau training data dan data uji atau testing data menggunakan data fungsi training test split. B. Regresi linear. Model regresi linear digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Model ini mencari hubungan linear antara variabel input dan output. C. Evaluasi model. Kinerja model diukur menggunakan 3 metrik utama, yaitu 1. Mean absolute error atau yang disebut dengan MEAI. Rata-rata kesalahan absolut antara lini prediksi dan nilai aktual. 2. Mean squared error. Rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksi. 3. R-squared, yaitu mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Lalu yang nomor 6, kesimpulannya nih.
Dengan menggunakan metode eksplorasi data, visualisasi, serta model prediksi, program ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pola dalam data. Model regresi linear yang diterapkan dapat digunakan untuk memprediksi tren berdasarkan data historis. Dengan evaluasi menggunakan metrik tertentu, kita dapat menilai seberapa baik model yang dibuat dalam memprediksi nilai target. Baik, saya akan menjelaskan program visual dengan data Streamlit. Yaitu pertama pendahuluan, program ini mengandung Streamlit, sebuah framework berbasis Python untuk membangun antarmuka web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data, visualisasi, dan prediksi model yang dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu kode pustaka yang digunakan. Kode ini mengandung pustaka berikut. Yang pertama Streamlit untuk membangun antarmuka web interaktif. Yang kedua yaitu Pandas untuk membaca dan mengelola data dalam format tabel. Yang ketiga yaitu NumPy untuk operasi numerik. Yang keempat yaitu Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Dan terakhir yaitu Skitler untuk membangun model regresi linear dan evaluasi formal model. Yang ketiga ada fitur aplikasi. Poin pertama itu ada menu navigasi, yaitu aplikasi memiliki sidebar yang berisi berupa menu utama. Poin pertamanya ada upload data untuk mengunggah dataset yang akan dianalisis. Kami di sini menggunakan dataset dari CSP, Horse CSP sama DCSP. Yang kedua ada visualisasi data untuk menampilkan grafik dan statistik deskriptif. Kita bisa lihat di sini. Ini bagian dataset pertama dari yang kedua. Yang ketiga ada analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel dan menggunakan heat map. Ini dataset yang kedua, yang house, yang pertama, yang day. Dan yang keempat ada distribusi data untuk menganalisis distribusi dalam dataset. Ini kata kuncinya. Yang terakhir ada prediksi model untuk membangun model regresi linear dan mengevaluasi kinerjanya. Kita lihat dataset pertama. Di sini ada beberapa pilihan, ada season, instant. Nah, kita pilih yang season aja. Train model. Ini train model. Ada grafik sama MAE, MSE, F1 score. Poin kedua ada upload data. Pengguna dapat mengunggah dua file CSV yang tadi itu. Data yang diunggah akan ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif. Dataset akan disimpan dalam session state untuk diproses lebih lanjut. Poin ketiga ada visualisasi data. Menampilkan statistik deskriptif dari dataset. Pengguna dapat memilih kolom numerik untuk dibuat histogram. Dan grafik dihasilkan menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Dan poin keempat, ada analisis kolerasi, menampilkan heat map untuk melihat kolerasi antar fitur numerik. Pengguna dapat memilih dataset yang akan dianalisis. Kolerasi dihitung menggunakan df.core dan divisualisasikan dengan Seaborn. Dan keempat, ada prediksi dengan model regresi linear. Yang pertama itu ada pengguna memilih kolom target dan kolom fitur.
Yang kedua, dataset dibagi menjadi dua, training data dan data uji, testing data, menggunakan train test split. Yang ketiga, ada model linear regression dilatih dengan data latih. Keempat, hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual menggunakan scatter plot. Dan yang kelima, yang terakhir, evaluasi model menggunakan metrik berikut, yaitu MAE, Mean Absolute Error, MSE, Mean Square Error, R kuadrat, R square score. Action. Kesimpulannya adalah, dari aplikasi ini mempermudah pengguna dalam melakukan analisis data dan visualisasi data secara interaktif tanpa harus menjalankan kode secara manual dari Jupyter Notebook. Dengan fitur unggah data, eksplorasi statistik, analisis kolerasi, serta prediksi model, pengguna dapat dengan mudah memahami pola data dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.